yaitu sampah yang tidak ada nilai jualnya. Jadi untuk solusi terakhirnya itu menjadi kreasi daur ulang gitu. Kebetulan juga mahasiswa di sini juga dulunya. Tahun berapa? Tahun 2015. Tahun 2000. Ngomong-ngomong semua memang dari hasil daur ulang yang di Bank Sampah Budi Luhur semuanya. Lucu juga topinya ya. Ini dari kertas. Terus ini apa lagi? Di kopi siapa aja ada di sini, ya Allah. Kegedean. Nah, karena nggak hujan, kasih aja keluar buat yang takut kehujanan. Ya, halo Sobat RRI, ya senang sekali saya di Pro3 Siniar kali ini jalan-jalan. Nggak di studio lagi, tapi ini semacam studio juga sebenarnya untuk memamerkan barang-barang hasil dari daur ulang sampah. Lucu kan? Itu tadi ada payung, nah ini topi. Coba kita, beneran nggak sih bisa dipakai topinya? Bisa guys, ternyata bisa. Ya, bagus loh ini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sekarang. Ini gimana ceritanya sampai yang tadinya barang-barang udah nggak kepake, dibuang, bisa jadi barang-barang yang lucu, unik, dan bermanfaat kayak gini. Banyak juga sih yang lain di sana. Saya sudah sama Mbak Brian Degala. Halo Mbak Brian. Terima kasih ya sudah memperbolehkan saya acak-acak ruangannya. Iya, nggak apa-apa. Banyak ini selain topi ada apa aja sih yang ada di sini? Soalnya aku lihat banyak banget di sini. Oh, banyak banget di sini. Bisa dilihat kan di sini ada tas, ada tempat pensil, ada dompet, ada gantung-gantungan kunci, gantungan dompet koin, banyak lagi yang lain. Dan itu semua memang dibuat dari daur ulang sampah. Hasilnya ini ya? Iya, itu sampah yang tidak ada nilai jualnya. Jadi untuk solusi terakhirnya itu menjadi kreasi daur ulang gitu. Kalau Mbak Brian sendiri di Bank Sampah Budi Luhur itu relawan? Iya, aku awalnya relawan. Kebetulan juga mahasiswa di sini juga dulunya. Tahun berapa? Tahun 2015. Tahun 2015, Terus kenal sama Bank Sampah Budi Luhur, ketemu sama Umi Tutiasma itu dari 2018 pas ada mata kuliah KKN. Nah, jadi relawan di sini. Aktif tuh. Aktif, iya. Kalau relawan emang kerjanya ngapain aja? Kalau kerjanya sosial media juga di sosial media Bank Sampah Budi Luhur, terus juga bagian administrasi yang bagian pencatatan antara pihak yang kita catat ke nasabah gitu, yang nimbangan, terus juga bikin jadwal untuk program Bank Sampah Budi Luhur. Aduh, sebentar ya Mbak ya, ini saya takut jatuh ya kan, ini bagaikan mahkota, jadi kita taruh aja di bawah. Tapi ini semua belum lunas ya. Ibu tahu sih, ya ambil 20 tahun soalnya. Kayak KPR. Ini ngomong-ngomong semua memang dari hasil daur ulang yang di Bank Sampah Budi Luhur semuanya? Iya, semuanya dari multilayernya. Multilayer itu kemasan minuman ataupun minuman ataupun makanan. Jadi yang itu emang nggak ada nilai jualnya. Jadi untuk solusi terakhirnya itu jadiin kreasi daur ulang. Kayak seperti topi ini. Ini dari ini ya, dari namanya koran? Iya. Dari koran. Ini sampah juga? Ini dari tulang daun, dari daun-daun yang udah turun, udah layu. Terus tapi yang bukan yang kering gitu ya, Bu. Iya. Bukan daun muda, tuh udah tahu ya. Bertulang kayu. Ini ternyata bisa juga ya bikin. Iya. Saya agak miss gitu ini karena yang bikin kebetulan Umi Tutiasmawi kan direndam minimal tuh selama 3 hari, direndam pakai air, maksimalnya seminggu. Tapi Mbak Brian, kalau teman-teman relawan di Bank Sampah Budi Luhur itu ada berapa banyak sih? Ada 5 atau 6. 5 atau 6? Itu mahasiswa semua atau? Kalau untuk di Bank Sampah Budi Luhur itu dari mahasiswa. Tapi kita juga kan ada bank sampah unit juga, terus ada juga relawan di sana dari masyarakat luar gitu. Oke, jadi kalau untuk yang di dalam kampus dari mahasiswa begitu ya, kalau yang di luar dari masyarakat. Kenapa tertarik jadi relawan? Itu kan berarti dari dulu pas mahasiswa. Sekarang kan udah bukan mahasiswa dari Budi Luhur lagi kan, tapi masih jadi relawan. Kenapa? Karena aku awalnya terjun ke masyarakat, karena tertarik terjun ke masyarakat, terus juga awalnya kan sebenarnya
benar-benar buta banget sama bank sampah kan. Terus tiba-tiba karena belajar di situ pas tahu tertarik aja gitu dari hati. Gitu, terus Iya, pengen terus ikut sampai sekarang. Kalau jadi relawan ada gajinya nggak? Udah kasih tahu saya aja. Kalau gaji sih enggak, paling untuk uang jajan atau yang kayak makan dibayarin gitu. Tapi ada nilai ekonominya ada. Ya, adanya untuk uang saku. Gitu. Ada uang sakunya. Nah, kalau sekarang kan aku kan udah lulus ya. Jadi karena udah lulus kan butuh biaya hidup, jadinya jadi ikut pegawai di sini di Universitas Budi Luhur. Tapi masih ngurusin soal bank sampah juga? Iya, karena di pusat studi lingkungan diperbantukan di Bank Sampah Budi Luhur. Oke. Nih, yang tadi kan kalau kata Mbak Brian tuh ini yang udah nggak ada nilai ekonomi, nilai jualnya, nilai ekonominya gitu. Emang kalau misalnya yang apa namanya daur ulang itu atau bank sampah itu dia punya nilai ekonomi, sampah-sampah yang ditaruh itu sampah yang manfaat lain itu ekonominya apa? punya nilai ekonomi seperti botol, merek apapun itu, terus juga ada tutup botol, itu juga selain botol plastik juga ada kertas kan dari koran atau dari kardus, itu ada nilai jualnya. Yang nggak ada nilai jualnya ini kayak kemasan multilayer, kemasan saset, namanya multilayer, tapi ininya kemasan saset gitu. Yang kayak kita dudukin sekarang gini ya? Iya, ini juga betul. buatan Ini ya? Iya, betul. Oke. Nah, itu kalau misalnya apa namanya manfaat ekonominya itu dari bank sampah untuk misalkan kan ada nasabahnya. Iya. Kalau bank kan gitu ada nasabahnya gitu Iya. ya. Nah, itu ininya apa? Manfaatnya apa buat mereka? Misalnya yang untuk mahasiswa kalau nasabah. Terus kalau untuk yang di luar itu apa? Termasuk misalnya untuk para relawannya. Punya nggak sih manfaat secara ekonomi? Sebenarnya punya sih kan, dari nasabah kan juga kan dari dia jual sampah dia sendiri, dari hasil dia buat sendiri kan ada nilai jualnya, di botol dia tabung sendiri. Yang penting jangan ditungguin terus ini saat kapan sih banyaknya aja, nggak usah ditungguin. Biasanya kalau nggak ditungguin banyak tiba-tiba udah 1 juta aja gitu, itu dari masyarakat luar. Nah kalau dari kita sebagai mahasiswa juga bisa juga nabung kayak nasabah juga dari ini. Itu juga kan kebetulan kita juga kan ada uang sakunya juga kan, jadi ada pengalamannya juga kan, dapat pengalaman terjun ke masyarakat. Kalau Mbak Brian itu selama di Bank Sampah Budi Luhur begitu ya, itu kerjaannya atau tugasnya ngapain aja? Apa misalnya ikut juga nih bikin yang begini nih, ikutan juga atau? Sebenarnya aku ikut juga. Ikut juga bikin begini, bisa? Bisa. Yang mana? Yang dirimu pernah bikin yang mana? Yang kayak gimana? Aku pernah bikin yang mana? ini. Boleh dong dilihatin. Terus tempat tisu. Oh, tempat tisu. Terus gantungan kunci yang bulat yang itu juga bisa. Terus banyak sih. Sebenarnya ini kan caranya sama. Cuma bedanya kalau ini ukurannya nggak banyakin gitu. Oke. Ini kendalanya kalau pas lagi apa ya namanya di proses produksi gitu ya, atau lagi bikin ini itu apa sih? Kita tuh nggak memproduksi sih, tapi kita lebih ke edukasi ke masyarakat yang ingin solusi. Ini gimana sih biar nggak dibuang sampah ini? Jadi kita kasih solusinya. Jadi untuk ini sebenarnya dari masyarakat yang kita ajarkan gitu. Kami ajarkan. Iya, ini karpetnya produk juga. Nah, tapi begini kan mereka harus bisa menghasilkan nilai ekonomi atau bernilai ekonomi pada saat sudah menghasilkan uang. Kalau cuma dibikin gini doang, terus ditaruh, dipajang kan nggak jadi uang. Nah ini tempatnya Ibu. Ini tempat galeri, ini tempat untuk belajar kreasi daur ulang sampai benar-benar bisa. Ke tempat yang kecil, maksudnya orang yang minimal belajarnya di sini. Ya, di sini. Cuma kalau untuk yang orang yang banyak kita bisa atur di tempat yang lain lebih luas gitu. Termasuk karena ini namanya galeri, selain dipajang dijual juga. Iya betul. Nah, sekarang mau tanya. Nah ini kalau ini tulang daun yang bertulang kayu. Ya ini juga pernah diteliti di lab Kagoshima University, ini yang terbaik. Nah, Mbak Brian, kalau yang kayak gini tuh harganya dijualnya
berapaan? Aku mau tanya dulu nih, ya kan siapa tahu nanti pulang dari sini coba dilihat isi dompetnya ya. Kalau masih ada yang cukup coba dibeli. Jadi kalau yang kayak gini nih dompet-dompet kecil begini ini berapaan? Ini 20.000. 20.000. Iya. Ini bener tapi bener bisa dipakai ya? Bisa Oh dong. iya loh bisa. Ini 20.000. Bisa Terus? buat kalau untuk yang kunci motor itu, kalau kunci mobil bisa yang lebih kecil. Kalau misalnya karcis, takut hilang karcis. Itu berarti parkir. itu juga sama harganya Iya, segituan? enggak, kalau yang kecil beda. Lebih murah? Lebih murah, 15.000 atau 10.000. Ya udah ya. Berarti yang di sini tuh harganya dari berapa sampai berapa? Paling dari 10.000 sampai bisa 200-300. 200-300 ribu juga ada. Yang mana yang paling mahal? Tas, Tas. Oh, tas. tas. Tapi Ini. beneran ada yang beli nggak sih? Ada yang dari orang-orang bule demen tas, tapi yang nggak ada puringnya. Oh, yang langsung ya, Iya, bener-bener yang cuma langsung bahan kayak itu. gini, tapi ini Iya. tas. Tapi tas besar gitu Iya. ukurannya. Buat bikin yang kayak gitu butuh waktu berapa lama? Kalau untuk yang udah jago ahli mah sehari juga Jadi, bisa satu? jadi. Wow. Tapi dia kuat ya, benar-benar bisa dipakai Kuat. untuk sehari-hari. Kalau kita buang aja ke sungai butuh bertahun-tahun, kan gimana kalau kita bikin kreasi daur ulang? Ah iya betul. Nah tapi ini tadi lucu juga ya kalau misalnya kita lihat bank sampah. Bank itu kan tempat orang menyimpan, Iya. ya kan? Menyimpan uang gitu. Nah Iya. kalau misalnya bank sampah sama nggak sistemnya kayak maksudnya begini? Oh kalau kita kan nanti yaudah deh simpen dulu, saya nggak butuh sekarang nih. Ntar aja deh diambilnya pas saya butuh atau saya mau beli sesuatu baru deh diambil. Gitu Iya. nggak sistemnya? Seperti itu. Kayak gitu. Jadi kita ada dua sistem menabung sama sistem cash langsung. Nah, sistem menabung kita dapat buku tabungan nasabah yang berupa rupiah ya, waktu di belakang itu kan ada. Nah, di situ kalau dia mau menabung, cuman kalau dia nggak mau menabung, mau langsung diduitkan bisa langsung cash. Jadi nanti kalau misalnya saya nggak mau ambil sekarang, bisa taruh Iya. buku tabungan aja Iya, ada dulu. buku tabungan, terserah mau berapapun mau diambil, nanti kapan, mau setahun lagi atau 2 tahun atau pas setiap lebaran bulan puasa mau diambil, itu terserah pihak nasabahnya. Kalau di bank sampah ada biaya administrasi juga? Enggak, kita nggak ada biaya administrasi. Jadi pure dari uang rupiah, uang setiap jenis sampahnya. Jadi misalkan kalau saya hari ini saya menyimpan misalkan mengantarkan gitu ya barang daur ulangnya gitu ya, atau bahan Iya. buat daur ulangnya itu bernilai misalkan sekitar 50.000. Iya. Saya belum mau ambil nih bulan depan aja deh atau ntar deh pas lebaran gitu. Saya ambil nih pas lebaran, nggak ada uang administrasi yang Nggak ada, tiap bulan. pure 50.000 ya 50.000. Untung juga ya ternyata ya, dan gak riba. Ini nih penting ya buat yang mau tahu ternyata hal-hal yang kayak gitu ya, pengelolaan bikin pengelolaan untuk dananya atau anggarannya udah cukup fleksibel nggak sih, Fabrian? Kalau udah fleksibel karena kan kita dari tahun 2017 ya, dari awal yang benar-benar nggak ada modalnya, terus tiba-tiba udah besar, jadi nggak ada ini. Oke, nah Mbak Brian ini kan bikin juga, pakai nggak? Ada yang kamu pakai nggak nih? Ada di rumah. Apaan aja tuh? Tas, terus gantungan kunci. Nah, tas yang sekarang kan, jam sekarang tas ada gambaran-gambaran Gantungannya. Nah, aku gambarannya tuh gantungan kunci yang ini dompet koin atau nggak yang bulat-bulat. Berarti tetap bisa trendy ya, Iya, meskipun dari betul. barang-barang daur ulang. Iya. Gitu. Nah, kalau kayak gini kan kita tentu supaya bisa, saya nggak tahu kalau Budi Luhur kan udah jalan lama ya bank Iya. sampahnya. Tentu kan nggak bisa sendirian untuk membuat segala sesuatunya jadi lebih besar begitu. Iya. Kalau teman-teman dari bank sampah Budi Luhur dapat dukungannya dari mana aja? Kalau teman-teman, maksudnya Dari bank relawan yang sampah, dukungan misalkan pihak-pihak lain, atau misalkan siapa aja nih yang ikut ngebantuin juga supaya besar begitu bank sampahnya. kan kampus Budi Luhur sangat mendukung, Support jadi ya. support. Jadi kalau misalkan ada kegiatan, pasti kita juga komunikasi dengan pihak orang Budi Luhur di dalam. Jadi pihak Budi Luhur juga sangat mensupport kegiatan di Bank Sampah Budi Luhur. Sama tadi ya tulisannya juga ya, di bank sampah Budi Luhur itu ada pegadaian itu juga Iya. mereka bantu Iya. juga. Ya, kita kan kerjasama juga dengan pegadaian.
Selain tabungan rupiah, kita juga ada tabungan emas. Jadi kalau pihak nasabah kita ingin sekali menabung emas, kita juga bisa dari tabungan sampah dikonversi ke tabungan emas gitu. Itu terserah pihak nasabahnya. Berarti dari sampah bisa jadi emas ya? Iya, betul. Luar biasa. Ya oke, berarti kalau misalnya kayak gitu nih, apa ya namanya, ke depan sebenarnya menguntungkan ya buat masyarakat Iya, ya? betul. Banyak nggak sih yang udah tahu keuntungan, menyadari keuntungan itu gitu, manfaat-manfaatnya? Sebenarnya udah tahu sih kalau yang udah kerja sama kita. Ya, yang belum ya. Yang Nah, nanti kita kulik lagi ya apa aja sih sebenarnya manfaat dari bank sampah, kehadiran bank sampah, seberapa kemudian besar dia bisa memberikan manfaat buat nasabah, buat masyarakat. Kita bahas di part 2. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Pro 3 Siniar.